ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang karena taufiknya, karena hidayahnya kita berkumpul di majlis ini, dipertemukan di majlis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari kita menunggu datangnya waktu isya. Kita duduk bersama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petuah-petuah emas dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan duduknya kita di tempat ini sebagai sebab yang mendatangkan keridhaannya, mendatangkan kecintaannya, menjadi sebab bertambahnya keimanan kita, bertambahnya ketakwaan kita, dan bertambahnya keilmuan kita yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada manusia seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, atau tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di malam hari ini, terutama kepada DKM Masjid Nurul Huda dan juga kawan-kawan dari Al-Firqatun Najiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas upaya-upaya mereka dalam menebarkan harumnya sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita adalah berkaitan dengan wasatiyah ahli sunnah wal jamaah, yaitu pertengahannya ahli sunnah wal jamaah bainal ifrat wat tafrid, antara yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. Pembahasan ini menjadi pembahasan yang urgen, pembahasan yang penting untuk kita bahas, karena di luar sana setiap firqah, terutama ahlul bid'ah sekalipun, mereka menyeru, mengaku sebagai firqah yang wasatiyah, yang pertengahan. Ya, bahkan nanti disebutkan juga Syiah Rafidhah. Ya, mereka juga mengaku bahwa mereka inilah pertengahan. Sedangkan ahlus sunnah yang mereka sebut dengan Wahabi itu hulu dalam beribadah, seperti Khawarij katanya. Ya, setiap firqah mereka mengaku-ngaku moderat, menggunakan kata-kata moderat pertengahan. Mereka menyesatkan kaum muslimin dari kitabullah dan dari sunnah Nabi dan dari jalannya para as-salaf. Maka di sini kita bawakan sebuah risalah yang ringkas. Kalau di sini mungkin 38 halaman. Sebuah risalah yang ringkas yang berjudul Al-Wasatiyah Bainal Ifrat wat Tafrid. Pertengahan antara yang ghulu berlebihan dan at-tafrid yang meremehkan, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, seorang ulama ahlu sunnah yang hidup di Riyadh sana. Langsung saja, kata beliau setelah membawakan khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya, beliau mengatakan yad'u katsirun ilal wasatiyah wa yunaduna biha. Banyak manusia-manusia yang menyeru kepada wasatiyah, yang mengajak kepada wasatiyah. Wa hadha haqqun fa innal wasatiyah mimma jaa bihi syara'.
Ini secara asal benar. Ada orang berdakwah mengajak kepada wasatiyah, kaum muslimin diajak untuk moderat. Secara asal ajakan seperti ini itu hak, benar. Namun kalau orang belum tahu dalamnya, cuman luarnya saja, iya benar memang. Karena apa kata beliau? Agama kita, Islam, syariat kita memang memerintahkan kita untuk pertengahan, untuk wasat, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Sebagaimana banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan. Kalau kata para ulama, Islam sebagaimana Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang lain, maka demikian juga di dalam tubuh kaum muslimin, Ahlus Sunnah menjadi firqah yang pertengahan di antara semua ahlul bid'ah yang ada di tubuh kaum muslimin. Siapa yang bisa mencontohkan apa pertengahan Islam di antara orang-orang kufar, di antara orang-orang kafir, terutama al-Yahud wan Nasara? Sebutkan satu contoh saja, gambaran pertengahannya Islam. Tentang masalah apa? Tentang menyikapi Nabi. Nah, orang-orang Yahudi, mereka itu tafrid, meremehkan, merendahkan, mencela, menganggap Nabi itu manusia biasa. Bahkan mereka membunuh para Nabi dan Rasul, kurang ajar kepada para Nabi dan Rasul. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami ini kaya, Allah itu miskin. Maka kata Allah, sanaktubu ma qalu, kami akan catat ucapan mereka. Maksudnya akan kami balas kelak di akhirat perbuatan atau ucapan mereka. Wa qatlihimul anbiya, dan juga perbuatan mereka yang membunuh para nabi. Ini orang-orang Yahudi. Kebalikannya, yang hulu, yang ifrat adalah orang-orang Nasara. Mereka berlebihan dalam menyanjung Nabi, berlebihan dalam memuliakan Nabi, sampai pada titik mereka menjadikan Nabi sebagai sesembahan mereka. Nabi Isa alaihissalam diangkat derajatnya sampai pada titik disembah oleh mereka, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa itu Allah itu sendiri. Adapun Islam pertengahan. Islam menganggap para nabi dan rasul manusia biasa seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum, katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Nabi juga makan sebagaimana kita makan. Nabi juga capek, lelah, letih, butuh istirahat sebagaimana kita juga butuh istirahat. Nabi juga mati sebagaimana kita kelak akan mati. Dari sisi ini Nabi itu manusia biasa. Nabi seorang hamba sebagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul juga dibebani oleh Allah, disyariatkan, diperintahkan juga untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini gak ada perbedaan antara kita dengan para nabi dan rasul. Sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia. Namun dari sisi yang lain, dari sisi ini menjadikan kita tidak menyembah kepada para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nabi manusia biasa juga. Maka pantas disembah nggak? Nggak pantas disembah. Sama seperti manusia pada umumnya, mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Dari sisi ini, kita sama dengan para nabi, menjadikan kita tidak sudi menyembah para nabi dan rasul. Dari sisi yang lain, nabi dan rasul itu adalah manusia yang mulia, manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang derajatnya lebih tinggi daripada kita manusia biasa.
diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan wahyu dan seterusnya. Ya, maka dari sisi ini menjadikan kita nggak kurang ajar kepada Nabi. Menjadikan kita menghormati, memuliakan para nabi dan rasul. Maka kalau hilang salah satunya, jatuh ke dalam perbuatan Yahudi atau perbuatannya An-Nasara. Ya, apalagi contohnya pertengahan Islam di antara Yahudi dan Nasara. Dalam masalah apa? Dalam masalah wanita yang haid. Ya, dalam masalah wanita haid. Kalau tadi berkaitan dengan akidah, sekarang berkaitan dengan ahkam, dengan fikih. Wanita yang haid, kalau orang-orang Yahudi, mereka ghulu, berlebih-lebihan. Diapain kalau wanita yang haid? Diasingkan, dipisahkan dari suaminya. Nggak boleh tidur bareng, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tinggal serumah bareng, nggak boleh. Karena kotor, najis. Iya. Ini orang-orang Yahudi berlebihan. Ketat ininya, syariatnya itu. Adapun orang-orang Nasara, mereka kebablasan. Ya, sampai mereka menghalalkan menggauli istri yang sedang dalam keadaan haid. Bukan cuman boleh tidur bareng, boleh makan bareng, enggak. Digauli boleh. Orang-orang An-Nasara. Adapun Islam pertengahan. Istri yang sedang haid atau nifas tidak boleh untuk digauli. Namun tetap boleh ya tidur bersama, makan bersama, bersenang-senang bersama. Yang enggak boleh cuman menggaulinya saja. Ini pertengahan Islam. Maka demikian pula Ahlus Sunnah, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, pertengahan di antara semua firqah-firqah ahli bid'ah yang ada. Ya, atau biar antum nggak penasaran, sebutkan satu saja. Apa pertengahannya Ahlus Sunnah di antara ahli bid'ah? Dalam masalah apa? Dan ahli bid'ah yang hulu itu kelompok apa? Yang meremehkan itu firqah apa? Angkat tangan ya, Pak. Gak ada hadiahnya ya? Oh ini, aqua ini. Air. Baik, dalam masalah apa? Banyak ini nanti kita sebutkan stoknya, jangan khawatir. Dalam masalah? Dalam masalah takdir. Nah, antara apa dan apa? Qadariyah dan Jabriyah. Ya, antara Qadariyah dan Jabriyah. Masalah apa lagi? Masalah al-asma was sifat. Naam, antara kelompok Mu'attilah dan kelompok Musyabbihah. Naam. Antara Mu'attilah dan Musyabbihah yang menyerupakan Allah dan yang menolak, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Tapi Ahlus Sunnah dikatakan moderat, dikatakan pertengahan, itu berdasarkan dengan dalil. Berdasarkan dengan dalil, bukan pertengahan menurut hawa nafsu. Karena ada orang yang mencoba untuk membuat istilah pertengahan-pertengahan, tapi pertengahannya ini bukan antara batil dan batil, tapi pertengahannya antara hak dan batil. Dia tengah-tengah di sini, tidak hitam, tidak putih, abu-abu. Katanya Ahlus Sunnah pertengahan, Ustaz. Iya, maka ana pilih abu-abu ini. Apa contohnya? Misalnya tentang masalah musik. Musik ini kan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, kan gitu. Ada yang menghalalkan, ada Ahlus Sunnah pertengahan katanya. Apa? Boleh musik itu asalkan baik. Tuh. Nah ini wasatiyah, pertengahan Ahlus Sunnah. Enggak. Kalau ini antara hak dan batil, kau pilih barisan yang hak. Jangan coba-coba bikin barisan ketiga, jangan. Yang dimaksud di sini pertengahan Ahlus Sunnah itu antara batil dan batil. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya. Ya, paham di sini jamaah? Ya, maka hati-hati. Rokok, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kita pertengahan. Makruh. Tahu ya?
Kita nggak mengharamkan, nggak membolehkan, tapi makruh gitu. Kalau niatnya baik maka boleh gitu. Ini bukan wasatiyah ini. Dan kemudian firman Allah yang lain tentang wasatiyah, pertengahan, yaitu firman Allah dalam surah Al-Isra. Di sini nggak dikasih nomor ayatnya ya, tapi nanti antum cari saja. Surah Al-Isra. Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Kata Allah, janganlah kalian menggenggam, ya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menggenggam tangannya, atau jangan kalian menggenggam tangan kalian, membelenggu tangan kalian. Ya, tangan dibelenggu itu maksudnya apa? Medit, pelit. Ya, terlalu menahan harta. Jangan, kata Allah. Tapi wala tabsutha kullal bast, dan jangan kalian membentangkan juga tangan kalian. Berarti membelenggu tangan kita nggak boleh, membentangkan tangan juga nggak boleh. Artinya apa? Pelit nggak boleh, dan juga israf, ya, tabdzir, berlebih-lebihan, membuang-buang itu juga nggak boleh. Maka pertengahan. Ya, ini juga nampak bagaimana wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa minhu aidan ma ja'at bihi sunnatul karimah fi da'wati ila tawassut wa adamil jafa'i walal ghulu. Itu tadi dari ayat Al-Qur'an. Demikian juga kalau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan untuk agar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjadi pertengahan. Kata beliau, kan nusus al-katsirah al-mutawatirah fit tahdhiri minal bidah. Semua dalil-dalil yang isinya tahdzir terhadap kebid'ahan itu sejatinya adalah ajakan untuk moderat. Ya, saya ulangi, semua hadis Nabi SAW yang isinya peringatan tentang bid'ah, maka di situ adalah ajakan untuk menjadi pertengahan. Ya, semua apapun dalil itu, kullu bid'atin dhalalah, iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalil-dalil yang mencela bid'ah itu ajakan untuk menjadi umat yang pertengahan. Wal bid'ah suratun minal wa bid'ah suratun min suwaril ghulu. Karena bid'ah itu adalah sebuah potret, gambaran ghulu, berlebihan dalam agama. Semua bid'ah itu adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa kullu nassin fit tahdhiri minal bid'ah huwa da'watun fil waqi' ilal wasatiyah. Maka semua dalil yang mentahdzir, memperingatkan tentang bahaya bid'ah, itu adalah dakwah, ajakan, ya, ajakan untuk menjadi wasatiyah, menjadi pertengahan. Sebagaimana definisi bid'ah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bid'ah artinya adalah bid'ah secara bahasa artinya adalah mujawazatul had, melampaui batasannya. Ya, melampaui batasannya. Batasan itu ada yang batas atas, ada yang batas bawah. Ketika batas atas dilampaui, maka jatuhnya al-ifrat, berlebih-lebihan, hulu. Sedangkan batas bawah kalau dilampaui, dilanggar, maka jatuhnya al-jafa, bermudah-mudahan, meremehkan. Ya, maka itu definisi bid'ah secara bahasa yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian kata beliau, wa kadzalikan nususul mutawatirah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tahdhiri minal khawarij wat tanfiri minhum wa fi dzikri sifatihim wa fi dhammihim wad da'wah ila qitalihim huwa aidan da'watun ilal wasatiyah. Demikian juga hadis-hadis tentang firqah khawarij yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan perlu diketahui, ahlul bid'ah yang disebutkan namanya secara terang-terangan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih cuma satu firqah saja. Apa?
ahlil bid'ah, kelompok ahlil bid'ah yang namanya disebut terang-terangan oleh Nabi SAW dalam haditsnya yang sahih itu cuma satu saja. Firqah apa ini? Khawarij. Ya, tidak ada firqah yang namanya disebut sama Nabi selain Khawarij, gak ada. Mek Khawarij tok. Lengkap, bukan cuma namanya saja, sifat-sifatnya disebutkan semua sama Nabi SAW. Ya. Adapun hadis yang masyhur, mungkin sebagian antum pernah mendengarnya, dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ini enggak sahih dari Nabi SAW. Bukan ucapan Nabi SAW. Tapi yang sahih itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan ucapannya Nabi. Kalau ucapan Nabi cuman Khawarij saja. Itu banyak Khawarij ini hadits-haditsnya. Seperti Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Nabi juga mengatakan la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Khawarij senantiasa muncul, senantiasa ada sampai kelompok terakhir mereka akan muncul bersama al-masih ad-dajjal. Nabi juga mengatakan sayakhruju qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kelak akan muncul suatu kaum yang mana ketika kalian melihat ibadah mereka, kalian akan meremehkan ibadah kalian sendiri. Ketika kalian melihat puasa mereka, kalian akan meremehkan puasa kalian sendiri. Ketika kalian melihat sholat mereka, kalian meremehkan sholat kalian sendiri. Artinya luar biasa ibadahnya. Namun apa gunanya ibadah kalau dibangun di atas akidah yang menyimpang? Ya, maka semua hadits-hadits yang isinya celaan kepada Khawarij itu kontennya terkandung di dalamnya ajakan supaya kita menjadi umat yang pertengahan. Meskipun di haditsnya nggak ada kata-kata pertengahan. Ya, tapi secara madmun, secara kontennya terkandung di dalamnya seruan dari Nabi SAW, ajakan dari Nabi untuk menjadi umat yang pertengahan. Wa ala hadza faqis, kata beliau. Maka selain Khawarij, kiaskan dengan Khawarij tadi. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hadits-hadits Nabi SAW yang menyiratkan tentang wasatiyah, tentang pertengahan adalah yaitu sabda Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun. Aku adalah seorang hamba biasa. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah, tapi di sisi yang lain beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggak di sini wasatiyahnya? Ini namanya ajakan untuk wasatiyah. Kemudian juga Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dengan ghulu. Tadi melampaui batas. Baik batas atas ataupun batas bawah. Hati-hati kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, itu yang membinasakan mereka adalah hulu, sikap mereka yang berlebih-lebihan. Ya, di sini meskipun Nabi menyebutkan hulu, maka berarti solusi yang ditawarkan Nabi apa? Pertengahan. Ya, itu terkandung dalam hadis tadi. Allah juga mengatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum
Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Berarti disuruh untuk apa ahlul kitab ini? Pertengahan. Wasat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka semua dalil-dalil yang mencela bid'ah, maka berarti itu ajakan untuk pertengahan, untuk moderat. Kemudian kata beliau, bal inna salafana da'auna ilal wasatiyah. Bukan cuman Al-Quran yang mengajak kita untuk menjadi wasat, pertengahan. Bukan cuman hadis, bahkan para salaf kita, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, mereka juga mewasiatkan untuk kita agar menjadi umat yang pertengahan. Misalnya disebutkan di sini dari Wahab bin Munabbih, ya, seorang ulama tabi'in, Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, inna likulli syai'in tarafaini wa wasatan. Sesungguhnya segala sesuatu, semua perkara-perkara itu pasti ada dua kubu, kubu kanan dan kubu kiri, dan pasti juga ada yang pertengahan. Ya, antum anukan aja semua, tidak cuma masalah agama, masalah-masalah duniawi ada yang seperti itu. Ada yang kubu kanan, ada yang kubu kiri, ada yang pertengahan, pasti itu. Apa misalnya? Hah? Apa? Hah? Satu-satu jamaah bingung mana ini. HP misalnya. Ya, HP. HP ada yang kubu kanan, harganya tidak masuk akal. Ada yang ratusan juta mungkin. Kemarin lihat di YouTube itu ada yang biasa review HP itu. Dia baru review HP harganya 70 juta jamaah. Ya, HP 70 juta harganya. Bayangkan. Ini hulu. Di kubu yang lain ada yang harganya apa dulu HP Cina 100 ribu 200 ribu. Kan ada kan itu kan, apa merek apa itu, iya merek Cina itu 100 ribu Nito 200 ribu gitu, sing ono TV ini yang ngomong. Ini berlebihan dan ini berlebihan. Ada yang wasat, ada yang pertengahan. Segala sesuatu pasti, kata beliau, fa idza amsaka bi ahadi tarafaini malal akhar. Kalau Anda berpegang dengan salah satunya, maka yang satunya pasti akan maka pasti Anda akan condong kepada salah satunya dan akan menjauh dari yang satunya. Kalau Anda tadi masalah HP, Anda memilih yang 70 juta, maka berarti jarak Anda dengan yang 100 ribu jauh nggak? Jauh. Iya, jauh. Kalau Anda milih yang 100 ribu, maka berarti jarak Anda dengan yang 70 juta tadi sama jauhnya juga. Kata beliau, kalau Anda berpegang dengan salah satu di antara keduanya, pasti akan berjauhan. Posisi Anda itu akan berjauhan. Wa idza amsaka bil wasat i'tadala at-tarafan. Tapi kalau Anda berada di tengah, maka ke kanan enggak terlalu jauh, ke kiri juga enggak jauh, kata beliau. Fa'alaikum bil awsat minal asya. Maka hendaklah kalian menjadi pertengahan dalam semua perkara. Sebuah hadis tapi didoifkan oleh para ulama, sabda Nabi SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Ini umum, kata para ulama, gak cuma masalah agama, tapi masalah-masalah dunia, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Apa misalnya? Bikin kopi. Kakean gula ya gak enak. Gatik gula ya gak enak. Maka yang pas pertengahan. Tapi selera masing-masing sih kadang. Kalau kopi ini selera masing-masing kan. Ada yang nggak pakai gula sama sekali, ini sudah nikmat luar biasa ini. Tapi intinya pertengahan itu adalah yang paling baik.
Kalau istri yang apa namanya? Yang tua, yang muda atau yang pertengahan? Kemudian juga diriwayatkan dari Al-Auza'i. Dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan ma min amrin amarallahu bihi illa arada syaitanu fihi bi khaslataini la yubali ayyuhuma asaba al-ghulu wat taqsir. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak ada suatu perkara dari perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti setan akan berusaha untuk menyesatkan manusia dari perintah Allah tadi. Setan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan dua cara. Setan gak peduli mana di antara dua senjata ini, dua caranya ini yang berhasil. Apa dua senjatanya ini? Al-ghulu, dijadikan orang tersebut berlebih-lebihan dalam melaksanakan perintah Allah, atau dijadikan hamba tersebut meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan nggak peduli, yang penting kena salah satunya. Ini dua senjata asyaiton. Allah memerintahkan misalnya untuk melaksanakan puasa. Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Maka jadikan hamba ini kalau nggak ghulu, berlebih-lebihan, atau dia meremehkan. Ghulu dalam masalah puasa. Masya Allah nggak pakai sahur. Cemen orang-orang puasa yang pakai sahur itu. Apa itu puasa kok sahur? Gak usah sahur. Cek nih laparnya itu biar semakin lapar. Kan gitu. Biar hausnya itu semakin haus, kering kerontang. Semakin luwe, semakin lapar, itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ghulu, berlebih-lebihan. Padahal disunahkan untuk sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada barokah. Ghulu ketika puasa, dia nggak mau duduk di tempat yang teduh, nggak mau duduk di tempat yang ber-AC, nggak mau. Dia pilih ketika puasa itu siang-siang itu keluar, di tengah terik matahari dia, panas-panasan. Kenapa demikian? Karena kalau puasa sambil duduk di tempat AC, gak kroso posone. Gak kerasa ngelaknya, hausnya gak kerasa, laparnya gak kerasa. Kalau pingin puasamu itu bener-bener puasa yang berasa, laparnya kroso, ngelaknya kroso, siang-siang, tengah hari, keluar di jalan, di tengah terik matahari, meneng-meneng kono sampai buko. Itu baru benar puasanya. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Maka ketika ada hamba yang seperti ini, setan berhasil kena senjatanya syaitan. Atau kalau nggak kena yang ini, maka dijadikan hamba tersebut meremehkan, bermudah-mudahan. Dijadikan hamba tersebut bermudah-mudahan. Seperti misalnya seorang ketika puasa tidur terus. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Tidur terus mulai sahur sampai buka, tidur terus. Bermudah-mudahan dia. Nah, atau bermudah-mudahan dalam masalah waktu berbuka puasa, belum waktunya berbuka dia berbuka, dan seterusnya. Intinya setan punya dua senjata ini. Kemudian kata beliau, wa inna lafdhal wasatiyah mimma istaghallahu du'atud dhalalah fi tamriri batilihim fatarahum yuhadziruna minal haqq bismil ghulu wa yad'una lima yuriduna wa ila batilihim wa dhalalihim bismil wasatiyah. Kemudian kata beliau, istilah wasatiyah atau kalau diterjemahkan sekarang yang populer moderat, ini dipakai sama banyak ahli al-bidah. Orang-orang liberal mengatakan kita ini harus jadi Islam yang moderat. Loh, kalau dibilang Islam itu moderat bener nggak?
Tadi yang di awal kita katakan, ini ajakan yang benar nggak secara asal? Ajakan yang tapi hakikat moderatnya dia berbeda dengan hakikat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menganggap al-haq, kebenaran, ya, sama ahli bid'ah ini, al-haq dikatakan sebagai ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Sedangkan mereka menamai dirinya dengan moderat, dengan pertengahan, wasat. Ya, berapa banyak orang-orang yang menuduh dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah yang hak ini dituduh sebagai ekstremis, dituduh sebagai radikal, dituduh wahabi, intoleran, dituduh khawarij, ghulu dalam beragama, dan seterusnya. Yang ngelihat mungkin pakai jenggot, dalam masalah pakaian saja, celana cingkrang, katanya ghulu, berlebih-lebihan. Wanitanya menutup aurat dengan sempurna, wah ghulu ini mengekang kebebasan. Nggak apa-apa wanita itu menggunakan pakaian-pakaian yang membuka auratnya, nggak apa-apa, yang penting sopan. Iya, yang penting sopan gitu. Islam itu nggak kayak gitu, itu serem Islamnya Wahabi ini. Serem, kok ketat banget gitu. Enggak ketat. Kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disabdakan Nabi SAW. Kalau mereka moderatnya itu moderat sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana tadi yang kita contohkan, rokok antara yang mengharamkan dan menghalalkan, maka tengah-tengahnya makruh. Musik antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka tengah-tengahnya boleh, asalkan liriknya bagus, asalkan itu dakwah Islami, boleh katanya. Itu moderat menurut mereka. Ya, kemudian sebagaimana kata beliau, kama tara hada wadihan minad doktor Az-Zara'i Muhsin Al-Awaji. Ini beberapa nama-nama di Saudi sana, orang-orang yang suka mengelabui umat dengan istilah moderat, dengan istilah wasatiyah, dan menuduh ahlus sunnah dengan ekstrim. Bahkan orang ini, kata beliau, Muhsin Al-Awaji, beliau itu punya situs resmi di internet. Dia ini ahli bid'ah ini. Dia punya situs di internet, nama situsnya itu Al-Wasatiyah. Nama situsnya itu kata beliau Al-Wasatiyah. Wada iman yuraddidul wasatiyah. Yang didengang-dengungkan sama dia di situsnya, di channel YouTube-nya, itu wasatiyah, pertengahan. Fayat'anu fi ahlil haqqi bismil ghulu. Tapi isinya mereka mencela, memfitnah, menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan ghulu ahlus sunnah. Salafiyin itu ghulu katanya. Wa yad'u ila ma yurid wa yumarriru batilahu bismil wasatiyah. Yang ahlus sunnah dituduh ghulu dan dia terus melancarkan batilnya, menyesatkan umat manusia, namun dengan istilah apa tadi? Al-wasatiyah, dengan istilah pertengahan. Kharaja amaman nas fayat'anu fi da'watil Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah wa ja'alaha da'watan takfiriyah. Ini diantaranya Muhsin Al-Awaji ini, dia sering mengkritik atau memfitnah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yaitu tadi di situsnya, namanya apa tadi situsnya? Wasatiyah. Jadi golek kok nang internet. Dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dakwahnya takfiriyah, suka mengkafirkan. Nah, kayak kita ini moderat, Islam itu rahmatan lil alamin. Tuh. Apa maksudnya Islam rahmatan lil alamin ini? Toleran gitu. Ada syirik menengok, ada bid'ah menengok. Diam sudah, jangan dibantah, jangan diingkari, jangan, sudah diam. Hormati pendapat masing-masing. Islam itu toleran. Kita yang mengingkari kesyirikan yang memang itu syirik, kita yang mengingkari kebid'ahan yang memang itu bid'ah, dikatakan sebagai takfiri. Dikit-dikit syirik. Ini sajen syirik. Kemudian larung sesaji syirik.
Kemudian adat ini syirik, adat itu syirik. Lo memang syirik kok. Sedikit-sedikit syirik. Lo kon kakean syirik soalnya. Kamu soalnya kebanyakan syirik. Bukan kita yang sedikit-sedikit syirik. Ya. Maka dia menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai takfiriyah, yang suka mengkafirkan. Padahal yang kita kafirkan, yang dikafirkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya sebatas perbuatannya. Adapun orang perorangannya, beliau nggak gampang-gampangan memvonis kafir. Sebagaimana dinukil, beliau pernah mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, wa idza kunna la nukaffir alladhi man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah. Kata beliau, kita dahulu nggak mengkafirkan orang-orang yang nyembah di kuburannya Ahmad al-Badawi. Jadi dulu ada kuburan yang dikeramatkan, disembah sama orang-orang ketika itu. Nama kuburannya Ahmad al-Badawi. Banyak orang-orang ngalap berkah, nyembah, sujud, nyungsep di kuburan itu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kami tidak mengkafirkan individu-individunya. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Dan karena tidak adanya orang yang memperingatkan kepada mereka kalau itu perbuatan syirik. Tidak dikafirkan sama beliau. Dan itu yang diterapkan oleh Ahlus Sunnah. Kita tidak gampang-gampangan dalam memvonis kafir. Tapi kalau perbuatannya, apa hukumnya orang nyungsep di kuburan? Kufur, syirik, keluar murtad dari Islam. Adapun orang perorangannya, enggak. Tunggu sampai tegaknya apa? Hujjah, baru bisa dikafirkan. Dan itu haknya ulama, bukan orang-orang seperti kita. Maka dakwah seperti itu dituduh suka mengkafirkan. Sama ini orang-orang model seperti Muhsin Al-Ewaji ini, sama dengan orang-orang yang ada sekarang. Dituduh kita ini apa? Suka mengkafirkan. Terus gimana dong harusnya? Ya jangan mengkafirkan. Yang nyembah ini kuburan, gak apa-apa, bukan kafir. Yang ngalap berkah di pohon keramat, enggak, itu budaya itu. Adat. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adzan 3:37. Oh, 3:37. Kemudian kata beliau, di sini beliau menyebutkan beberapa nama-nama tokoh-tokoh ahli bidah. Sama seperti yang tadi, menuduh dakwah ahli sunnah wal jamaah sebagai ekstrim, sebagai ghulu. Ana cukupkan sampai di sini. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Kita selesainya langsung ya. Jadi setelah isya, setelah adzan isya sudah nggak ada ini lagi, nggak ada lanjutannya lagi. Nggak ada. Tafadhol. Kenapa? Iya, na'am. Anda lihat terjadinya perpecahan umat menjadi 73, sebagaimana Nabi mengatakan sataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu sudah terjadi sejak terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid. Siapa? Iyalah, tinggal satu, bukan Ali, bukan Umar. Nah, tinggal satu yang kan khalifah yang terbunuh kan 3 ini. Iya. Abu Bakar gak terbunuh, yang terbunuh Umar, Utsman dan Ali. Kalau bukan Umar dan Ali ya berarti Utsman. Ketika Utsman bin Affan wafat, maka disitulah mulai muncul masuk firqah-firqah menyimpang di dalam Islam. Ya, dimulai dengan Khawarij. Ya, kemudian muncul Rafidhah. Kemudian muncul Qadariyah. Kemudian muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah. Ya, muncul Asy'ariyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan seterusnya dari firqah-firqah ahli bidah.
Maka sudah terjadi perpecahan ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, sebagaimana dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Muhammad bin Sirin mengatakan kunna la nas'alu anil isnad. Kata beliau, dahulu kami, Muhammad bin Sirin ini seorang ulama tabi'in, dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad dalam hadis. Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hadis, langsung diterima. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah di sini artinya adalah terbunuhnya Utsman dan masuknya firqah ahlil bid'ah, pemikiran-pemikiran menyimpang. Ketika terjadi itu, maka ketika ada yang membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tanya terlebih dahulu, sammu lana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian. Fayundar fi ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Maka dilihat, kalau perawi-perawinya ini adalah ahlus sunnah, maka diambil hadisnya. Wa yundar ila ahlil bidah fala yukhad hadithuhum. Tapi kalau ternyata perawinya itu ahlil bidah, maka tidak diambil hadisnya. Sudah terjadi. Baik jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.